Itu dinonaktifkan tahun 2018 itu ya. Terus saya tabayunnya itu baru awal-awal 2020 loh. Selama 2 tahun itu saya minim informasi. Ya bisa, saya itu jamaah biasa minim informasi. Jadi mungkin pengurus itu sangat rapi ya, sangat rapi untuk menyimpan informasi tersebut. Jadi saya selama 2 tahun itu saya nggak tahu gonjang-ganjing dinonaktifkan, ini dipersekusi, ini disuruh cerai, barang itu saya nggak tahu. Mungkin ya jamaah-jamaah yang lain sampai sekarang pun mungkin masih ada yang tidak tahu informasi tersebut. Waktu itu saya dinasihatin, loh gini loh, di dalam jamaah ini kok yang ditampilkan itu seperti kesaktiannya KHN gitu ya. Ini kok nggak ditampilkan ini belajar ilmu agama terus seperti apa itu kok nggak ditampilkan. Yang di up itu ya oleh para penasihat atau penerobos itu malah kesaktian yang bisa mengembalikan lagi kelapa yang jatuh, terus dilindas motor nggak apa-apa, hal gitu malahan. Terus kemudian saya juga tambah pusing ketika saya banyak informasi itu, saya malah pusing. Padahal ya nggak tahu ya apa memang karena jin biatnya itu yang berontak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Anton Prawito. Saya dari Kota Blitar. Kurang lebih saya ngaji di Islam Jamaah itu sekitar tahun 2015. Bagaimana awal bisa masuk Islam Jamaah? Ceritanya sebenarnya agak panjang, tapi akan saya persingkat. Waktu itu memang saya itu sebelumnya di desa saya itu memang ada Islam Jamaah atau satu kelompok Islam Jamaah. Desa mana? Di desa Kota Blitar ya, salah satu desa. Terus saya itu belum sholat lah waktu itu, belum mengerti caranya sholat itu seperti apa, saya belum tahu. Terus kemudian saya mengenal salah satu akhwat atau perempuan Jokam. Waktu itu saya PDKT sama akhwat tersebut. Terus kemudian saya sering main ke rumahnya. Nah, kebetulan kakak iparnya si akhwat tersebut itu pengurus di kelompok tersebut dan juga di daerah Blitar sini, menjadi pengurus daerah. Nah kemudian setelah saya itu sering main ke rumahnya, saya itu mendengar kata-kata dari kakak kandungnya itu. Kakak kandungnya itu seperti menghina saya lah. Kata-katanya sih seperti ini. Ya mending karo cakleke ngerti agama, ngerti sholat, iso maca Quran. Ya maksudnya mending daripada dengan saya yang anak urakan lah, anak ya bisa dikatakan preman. Terus kemudian mending sama ustadznya yang ada di Jokam, sama caleg atau MT-nya tersebut. Nah waktu itu saya langsung emosi ya, namanya juga anak muda, terus dikatakan seperti itu langsung emosi. Kemudian saya pengen membuktikan itu sebenarnya saya nggak disuruh untuk ikut ngaji di Jokam, itu enggak. Saya cuma ingin membuktikan bahwa saya itu juga bisa. Kalau cuma baca Quran gitu saja saya juga bisa ya, karena di mindset saya itu ngaji itu ya cuma baca Quran saja. Kemudian saya datang beberapa hari kemudian itu saya langsung datang ke masjidnya Jokam, di masjid kelompok itu. Nah, ketika saya datang itu saya sudah pakai pakaian koko ya. Saya memang juara banget pakai pakaian koko itu. Bahkan ya sholat saja nggak pernah kok, apalagi pakai baju koko. Saya datang terus menemui Pak Yai kelompoknya. Saya nggak tahu kalau itu memang Pak Yai kelompok. Yang penting itu ya kayak apa ya? Ya pentolannya di situlah intinya. Saya datang terus kemudian saya ngomong, ngapunten Pak, saya ingin ikut ngaji. Seperti itu, ya kaget lah, namanya juga preman, terus tiba-tiba datang pakai baju koko, terus kemudian pengen ngaji, ini serius atau enggak ini anak ini kan gitu toh. Sebenarnya ceritanya sangat lucu. Terus kemudian saya disuruh duduk, sebentar sini Mas Anton, ini sampean bener serius pengen ngaji gitu. Enggak Pak, saya serius pengen ngaji gitu.
Ya memang nggak percaya ya memang, karena ya saya memang dugalan, memang preman. Terus kemudian ketika saya didudukan itu saya dinasihatin gitu, diceritain nabi-nabi gitu. Saya nggak paham, telinga saya itu asing dengan apalah gitu. Mungkin kisah-kisah agama itu nggak pernah denger gitu. Asing banget pokoknya di telinga saya itu. Namanya juga Ramadan itu saya juga nggak pernah puasa. Terus kemudian ketika ini kok gimana sih hal ini gitu, saya itu pengen ngaji, nggak dikasih Quran, nggak dikasih apa-apa, malah diceramahi. Setelah diceramahi kurang lebih itu setengah jam, saya pulang, nggak pamitan. Terus kemudian saya pulang. Nah, ketika saya pulang itu beberapa hari kemudian saya datang lagi ke sana. Yang memang niat saya itu pengen ngaji ya, memang serius. Tapi niat saya itu memang pengen membuktikan kepada kakaknya si akhwat tersebut bahwa saya itu juga bisa ngaji ya. Itu. Setelah itu saya itu dikenalkan sama calegnya lah, ya guru ngajinya di situ. Terus kemudian saya privat ngaji ya. Setahu saya itu seperti TPG yang ada di Nahdliyin gitu ya, seperti biasa. Cuma saya pengennya itu memang ngaji, pengen baca Quran saja, nggak tahu itu jokan, Islam jamaah, terus sambung itu nggak ngerti sama sekali. Terus di privat, dari saya itu belajar dari tilawati 1 loh ya, seperti cabai rawit gitu. Saya mulai dari tilawati 1 sampai tilawati 6 itu saya khatam. Tilawati 6 itu berapa bulan ya? Mungkin 2 bulan mungkin ya. Itu saya khatam, ya nggak tahu ya memang karena belajarnya dari besar atau memang Allah mudahkan untuk belajar baca Quran, memang kayak niat saya itu memang semangatnya tinggi. Terus setelah itu saya kan ngajinya itu Al-Quran. Setelah saya ngaji Al-Quran itu saya ngajinya itu sore ya. Setelah cabai rawit selesai itu saya baru ngaji. Terus kemudian setelah sholat maghrib di situ saya kan belajar sholat juga ya, belajar baca ini. Saya itu nggak bisa kan baca Arab itu. Terus sama MT-nya itu saya dituliskan apa? Indonesia. Lafaz-lafaz sholat itu semua saya tulis Indonesia, kemudian saya hafalkan. Ya itu saya belajar sholat, belajar baca Al-Quran itu ya di Jokam tahun 2015 lah kalau nggak salah. Nah setelah bisa baca Al-Quran ya, meskipun masih terbata-bata ya, masih belum lancar. Kemudian saya dinasihatin, ikut ngaji loh sekalian. Habis maghrib kenapa sih kok langsung pulang gitu ya? Ikut ngaji. Ngajinya itu sebenarnya habis isya. Tapi ya habis maghrib itu ya ngobrol-ngobrol sebentar. Terus kemudian kan waktu itu cepat kan. Habis itu isya terus kemudian saya ikut sambung. Intinya yang ikut ngaji lah. Nggak tahu itu sambung apa. Setelah ikut ngaji, kok gini ya gitu. Jadi kesan pertama Islam bagi saya itu ya Jokam ini. Ya karena saya mendapatkan siraman rohani itu ya hanya di Jokam. Setelah itu saya itu dinasihatin setelah rajin ngaji ya. Memang setelah saya rajin ngaji terus saya dinasihatin kalau memang orang itu kalau nggak punya imam atau di lehernya itu saya dikasih dalil itu, saya itu takut loh kalau dikasihkan wah ini hadis, ini Al-Quran itu saya takut. Memang saya nggak paham waktu itu kalau nanti di lehernya itu nggak ada tali biatnya, nanti mati sewaktu-waktu. Ini loh keluar dari masjid terus terpleset kulit pisang terus meninggal, ini matinya jahiliyah masuk neraka gitu loh. Saya kan takut gitu. Itu saya sudah setelah khatam kitabus sholah ya, saya itu dikasih kitabus sholah yang pretelan itu, yang satu jilid tipis itu, yang warna putih itu. Setelah khatam itu saya dinasihatin itu. Wah, tapi sama itu yang nasihatin itu MT-nya, sama Pak Yai kelompoknya itu belum, atau mubaliknya pun belum. Memang karena terus akhirnya sering ngaji, terus kemudian itu Ramadan kalau nggak salah, Ramadan terus malam keberapa gitu saya lupa. Itu saya dipanggil setelah sahur bersama. Setelah sahur bersama itu saya dinasihatin gini, dia didalil-dalilin gitu ya, kurang lebihnya intinya ya agar Islamnya itu terus sah, terus kemudian jadi orang jamaah, ya dinasihatin bapak baiat itu juga. Setelah dinasihatin itu terus, oh iya saya siap. Kemudian saya dinasihatin nanti lafadznya itu sami'na wa atokna mas atokna itu apa baiat tukang ani gitu kah kalau nggak salah.
Itu saya juga nggak hafal. Itu nggak hafal, terus saya tulis pakai Latin ya. Saya tulis Latin pakai Indonesia gitu. Selama perjalanan di Kediri itu saya hafalkan. Ini takutnya nanti sampai sana saya belum hafalan gitu. Dibonceng sama MT-nya, terus sama jamaah situ. Berapa ya? 6 orang kalau nggak salah. Ngantar saya itu beat. Itu saya dibonceng, terus saya hafalkan. Ya alhamdulillah hafal. Itulah kesan pertama saya itu melihat Pondok Wali Barokah ya. Pondok WB yang ada di pusat sana di Kediri. Wah itu sangat besar sekali. Terus saya sangat takjub juga ya. Ini loh mondok seperti anak kuliahan gitu. Kostum-kostumnya. Terus kemudian lihat gedung-gedung yang besar. Terus saya naik ke menara. Itu saya kagum sekali. Memang saya nggak pernah datang ke pondok kok. Itu ya kesan pertama saya datang ke pondok. Terus yang megah seperti itu ya baru sekali itu di hidup saya. Setelah masuk ke Islam Jamaah, apa yang membuat Mas Anton ragu dengan Islam Jamaah? Sebelum saya itu ragu, itu saya malah yakin dulu. Nah, ketika saya yakin itu ada video Ustadz Abdullah Mas'ud yang diwisuda oleh Syekh Sudes itu. Itu awal-awal itu kan saya masih baru-baru ngaji kan. Setelah videonya itu viral, wah ini saya yakin guru-guru yang ada di pusat ini sekolahnya di Madinah. Terus kemudian diwisuda oleh Syekh Sudes. Siapa sih yang nggak tahu Syekh Sudes kalau orang yang umrah atau haji yang imamin kan beliau itu. Wah itu saya bangga sekali. Saya buat story WA, saya buat story sosmed saya, terus saya banggakan lah kepada teman-teman saya yang di luar Jokam itu saya banggakan. Wah ini loh ulama saya, guru saya kan gitu. Saya tambah yakin sekali. Lah, lambat laun setelah saya semakin banyak mengaji ya, setelah saya menghadamkan Al-Quran yang dicoret-coretin itu, terus kemudian saya menghatamkan himpunan, terus saya mau belajar hadis besar. Setelah mondok HB itu masa ngaji itu atau Islam itu hanya mentok sampai segini sih gitu, mentok sampai kayak gini. Setelah kita khatam hadis besar ini mau ngaji apa gitu, kayak nggak ada. Masa Islam sesimpel ini, semudah ini, terus keilmuan masa terbatas sampai sini saja gitu. Nah kemudian saya itu pengen sekolah atau kuliah di kampusnya Nahdliyin dan saya ngambil prodi PAI ya. Nah itu saya belajar Nahwu Shorof dengan salah satu dai mantan Jukam. Sebenarnya belum mantan sih, masih di jamaah waktu itu. Kemudian saya belajar Nahwu Shorof sama beliau itu secara sembunyi-sembunyi ya, karena beliau itu sudah terindikasi terpengaruh. Nah saya belajar online, bahkan belajar offline pun juga. Terus kemudian saya dipanggil oleh pengurus daerah. Dipanggil ini waktu saya pas kiriman cai kelompok ya. Saya jadi kiriman cai kelompok itu ke daerah. Itu saya dipanggil terus dinasihatin. Tabayun sih sebenarnya. Tabayun ke saya, kok Mas Anton apa benar belajar Nahwu Shorof kepada dai ini gitu. Terus saya jawab iya Pak. Terus saya nggak cuma belajarnya nggak sama ke beliau saja, sama dai-dai yang di luar, yang di Nahdliyin pun saya juga belajar gitu. Loh, Mas Anton apa pengen jadi mubaliknya wong Jowo gitu? Saya ditanya gitu loh, bingung saya. Kok pengen jadi mubaliknya wong Jowo? Maksudnya menjadi mubaliknya orang luar Jokam ya maksudnya? Loh enggak Pak, saya itu masih paham jamaah waktu itu saya. Ya enggak ya, saya tetap di jamaah gitu. Saya belajar Nahwu Shorof ini untuk persiapan masuk kampus, karena di kampus itu kan ada tes ya, tes Nahwu Shorof juga, ada tes ujian tulis lah intinya gitu. Saya bilang seperti itu ya, saya bilang apa adanya waktu itu. Saya belum tahu gonjang-ganjing di dalam Islam Jamaah itu, saya nggak tahu. Terus kemudian kalau bisa kuliahnya itu jangan ngambil PAI, jangan ngambil tentang agama gitu. Nanti takutnya terpengaruh Mas Anton gitu. Loh, kok terpengaruh kan saya juga bingung ya. Loh, padahal di jamaah ini banyak banyak jamaah yang sekolah atau
belajar di selain ulama Jokam, maksudnya seperti para masyayikh itu ya, yang belajar di Saudi, terus kemudian mubaligh-mubaligh daerah atau mubaligh-mubaligh pusat yang disekolahkan di PAI itu kan juga banyak. Nah, terus kenapa kok saya nggak boleh gitu kan? Ini sepertinya ada masalah ini. Itu saya nggak tahu, terus akhirnya saya aja kepo lah. Namanya juga anak muda itu ketika dilarang itu ya seperti disuruh. Kemudian saya cari-cari tahu terus yang ada di sosmed, di YouTube itu saya cari tahu, di Facebook itu kalau nggak salah itu ya di Jokam United kalau nggak salah itu ya, itu yang lagi rame itu, banyak video-video yang membuka Bitona, terus kemudian yang hal-hal yang menyimpang itu diuploadin semua di situ. Saya itu pusing malahan. Saya lihat itu saya malah pusing. Ini gimana sih kok seperti ini, saya nggak ngerti sama sekali. Terus kemudian saya dinasehatin oleh salah satu mubaligh desa. Ya, mubaligh desa itu ternyata memang sudah terindikasi terpengaruh tapi masih bunglon. Waktu itu saya dinasehatin, loh gini loh, di dalam jamaah ini kok yang ditampilkan itu seperti kesaktiannya KHN gitu ya. Ini kok nggak ditampilkan ini belajar ilmu agama, terus seperti apa itu kok nggak ditampilkan. Yang di up itu ya oleh para penasihat atau penerobos itu malah kesaktian yang bisa mengembalikan lagi kelapa yang jatuh, terus dilindas motor nggak apa-apa, hal gitu malahan. Terus kemudian saya juga tambah pusing ketika saya banyak informasi itu, saya malah pusing. Padahal ya nggak tahu ya apa memang karena jin biatnya itu yang berontak. Itu saya Allah a'lam, saya nggak tahu. Kemudian saya memberanikan diri tabayun kemana-mana. Akhirnya saya tabayun ke mubaligh daerah, bahkan ke yang terakhir itu saya tabayun ke Ustadz Khalil juga. Waktu itu akhirnya saya mencium saya itu kan nggak kenal ya sama Ustadz Khalil dan siapapun itu, saya nggak ada yang kenal, saya baru ngaji kok. Terus akhirnya loh kenapa ini kok mubaligh topnya ya, mubaligh Paku Buminya kok dinonaktifkan. Itu bahkan saya tahunya itu sudah lama loh, meskipun misalnya ya itu dinonaktifkan tahun 2018 itu ya. Terus saya tabayunnya itu baru awal-awal 2020 loh. Selama 2 tahun itu saya minim informasi. Ya bisa, saya itu jamaah biasa, minim informasi. Jadi mungkin pengurus itu sangat rapi untuk menyimpan informasi tersebut. Jadi saya selama 2 tahun itu saya nggak tahu gonjang-ganjing dinonaktifkan, ini dipersekusi, ini disuruh cerai, barang itu saya nggak tahu. Mungkin ya jamaah-jamaah yang lain sampai sekarang pun mungkin masih ada yang tidak tahu informasi tersebut gitu loh. Akhirnya setelah tabayun sama Ustadz Khalil, ya akhirnya saya mendapatkan informasi dari kedua belah pihak ya, dari pengurus kemudian juga dari Ustadz Khalil tersebut. Setelah saya timbang kan, akhirnya saya timbang, wah ini sepertinya ada yang salah ini di jamaah ya. Saya itu mau ngobrol langsung sama pengurus itu juga nggak enak ya, memang karena saya kader ya, kader daerah juga. Saya itu apa ya, jamaah yang entengan lah gitu. Surah amal soleh apapun saya pun ikut nurut gitu. Dan waktu itu saya juga hampir mau nikah, sudah apa ya, bisa dikatakan sudah lamaran tapi belum SL ya, sudah nembung sama bapaknya, terus kemudian sudah ACC, ya tinggal nunggu hari saja sebenarnya. Itu saya akhirnya pusing. Saya dapat informasi atau melihat YouTube itu ada yang disuruh cerai setelah menikah. Nah itu saya takut. Nah ini nanti ketika saya habis nikah terus saya disuruh cerai gimana kan gitu. Makanya itu saya galau banget itu. Itu saya 1 bulan lebih itu saya pusing. Ini jadi tetap di jamaah atau keluar atau bunglon, terus yang penting nikah. Itu saya dilema. Terus kemudian saya dapat masukan ya dari mantan-mantan itu semua memberikan nasihat. Kemudian habis itu saya memberanikan diri untuk keluar dari Jokam. Intinya saya sudah tidak sambung, saya juga tidak komunikasi sama pengurus apapun. Saya intinya keluar gitu saja. Saya ikut ngaji ke teman-teman yang sudah hijrah tersebut. Pesan untuk saudara-saudara yang masih di Islam Jamaah.
nasihat saya untuk teman-teman yang masih di Islam Jamaah itu, ayolah kita berani, kita membuka diri untuk berani tabayun terhadap mantan. Ya mungkin ini memang nasihat pengurus yang memang dilarang untuk bertabayun, tapi ayolah kita turunkan tensi kita turunkan ego kita pakai akal yang waras ya, nalar kita. Wong kita temen akrab ya, kita sudah bertahun-tahun bersama, terus ngobrol juga sering, main kemanapun juga sering, bahkan ibaratnya tidur saja bareng. Terus kemudian mendapatkan informasi kok teman kita kok sudah keluar dari jamaah. Terus masa toh kita itu nggak tabayun, kita nggak tanya, misalnya ke saya ya, Mas Anton kenapa kok keluar padahal rajin ngaji. Terus kemudian kita juga sering main futsal bareng, terus kita sering berinteraksi bersama. Terus kenapa kok kita tidak mau berani untuk tabayun gitu loh. Harusnya kita memberanikan diri. Ayo, jika memang yang ditetapi itu jukam itu benar, atau yang akidahnya jukam itu benar, yang diyakini bahwa Islam Jamaah ini benar, kita nggak perlu takut untuk terpengaruh kan, gitu kan. Beneran, kita harus seimbang lah. Yang kita sudah meyakini bahwa jukam itu benar, terus kita ngobrol kan juga biasa saja, itu nggak bakal kan kita terpengaruh gitu loh. Kenapa kok kita harus takut terpengaruh jika yang diyakinin itu benar kan gitu? Itu kan sudah kontradiksi gitu loh. Yang saya ingin nasihatkan untuk memberanikan diri tabayun dengan mantan, itu saja ya. Mungkin berani tabayun. Nah setelah berani ngobrol atau tabayun, itu nanti akan step-step selanjutnya nanti akan terbuka gitu. Yang pertama itu yang saya alami ya. Jadi saya berbicara seperti ini juga berdasarkan pengalaman gitu. Ya kita hidup sekali, terus kemudian hidup kita itu nggak lama. Terus jangan sampai yang kita yakinin itu nanti salah gitu loh. Setelah Anda itu sudah tabayun mencari kebenaran, terus memang yang benar itu jukam, nggak apa-apa, tetap dijukam saja. Kalau memang sudah berani tabayun dan mencari kebenaran itu tadi. Mungkin cukup sekian ya yang bisa saya nasihatkan. Jika banyak kurangnya atau menyinggung perasaan saudara kita yang ada di jukam, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Naam, syukran ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.